Kalau datang ke sana ke Pura Penulisan, akan banyak menemukan arca-arca dua sejoli. Jadi Dharma Udayana dengan istrinya itu punya 3 orang putra. Yang tertua nyeberang ke Jawa, Airlangga itu jadi raja di Jawa Timur. Kemudian yang kedua Marakata, yang ketiga adalah anak bungsu. Jadi ini diarcakan Singa di sana. Mandawa itu sesungguhnya di sana, di Sukowana dan sekitarnya, ataukah di Pejeng dan sekitarnya? Yang di dalam Usana Bali disebut Indra Singa Warmadewa, Candrabaya Singa Warmadewa, atau Indra Singa Warmadewa. Itu dimitoskan dengan cerita Usana Bali ketika Mayadanawa dikalahkan oleh Batara Indra. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Sawitra Balining, berjumpa lagi. Topik kita pada hari ini adalah terkait dengan Pura Puncak Penulisan. Jadi mendengar penulisan, kita akan teringat langsung dengan Desa Sukowana. Mendengar Sukowana, ya kita langsung teringat pada bahwa prasasti tertua, prasasti kuno yang ada di Bali. Jadi yang tertua memang ada di Desa Sukowana. Oleh karena itu, kita akan perdalam seperti apa sesungguhnya di awal keberadaan Pura Puncak Penulisan. Om Swastiastu, Ide Nalingsir, ini Pura Puncak Penulisan punika makeh pisan. Ini penyebutan-penyebutan nama-nama nike. Taler Kantun Marme masih belum jelas bagi kita. Itu di masa yang mana? Apakah itu termasuk di zaman Bali kuno atau sebelumnya atau seperti Nabi? Terus satu. Om Swastiastu, para pemerhati, para pemirsa. Pertama kita mulai dari nama pura, penulisan. Diberi nama penulisan karena banyak ditemukan tulisan. Arca-arca yang tersimpan di pura sekarang itu ada 5 dokumen tertulis di belakang arca. Sayangnya kita tidak bisa melihat karena harus ke belakang gitu. Di antaranya Dampu Bege dan sebagainya disebutkan begitu. Benar, prasasti Bali tertua yang ada di Bali, Dr. Goris meneliti itu dan Suterheim, memang di Sukowana ya, bukan tahun 802 Saka. 802 Saka, kalau Masehi tambah 78, jadi tahun 882. 78 tambah 4 ya, 882 Masehi. Jadi sudah 1.200 tahun lebih, hampir 1.300 tahun yang lalu. Itu tersimpan masih, sayang tidak menyebutkan nama raja, tetapi menyebutkan kota Singa Mandawa. Singa Mandawa ini rupanya nama kota yang berhubungan dengan dinasti Warmadewa. Karena kata-kata singa itu digunakan oleh kata Warmadewa itu, dinasti Warmadewa. Kata Warma, Werma, Warman itu artinya pahlawan, perwira gitu. Dan perwira memang digambarkan sebagai singa, singa. Jadi namanya begitu. Jadi yang pertama Pura Penulisan. Banyak tulisan. Memang ada yang menyampaikan katanya di sana arca-arca yang patung-patung lingga yoni, terutama yang segi empat itu di sana sebenarnya himpunan lontar tertulis gitu. Sayangnya tidak bisa kita lihat begitu. Kita tidak bisa menyatakan itu tanggapan namanya. Tanggapan mungkin saja karena ada mengatakan Pura Penulisan juga adalah kampus di masa lalu gitu. Kampus bahkan sampai kini, kampus abstrak, kampus Neskale begitu. Itu keyakinan orang gitu. Jadi kedua Panarajon, Pura Panarajon. Dari kata naruju. Naruju artinya payudara. Jadi perempuan itu susu payudara, tumpang jadi begitu. Jadi Panarajon, pura yang posisinya di atas bukit yang seperti tumpang itu, seperti gunung begitu. Kemudian Pura Tegah Kahuripan. Pura Tegah karena lokasinya memang tinggi jadi Pura Tegah Kahuripan, sumber kehidupan. Jadi karena gunung sebagai pusat,
itu hutan segala kan bisa menyimpan air, airnya langsung ke kumpul di Danau Batur, disimpan dari Danau Batur mengalir ke Gianyar kemana-mana. Itu kan wasuki, air itu artinya wasuki, kesejahteraan, kemakmuran. Jadi benar itu Pura Tegah Kauripan, Pura Tegah yang memberikan kehidupan kepada masyarakat Bali, kita yakin. Ya. Kemudian Raja juga menyebut Pura Pamojan. Kata Pamojan katanya itu panah dewata. Kalau saya Pamojan kemungkinan berasal dari pemujaan, tempat pemujaan karena banyak arca-arca ditemukan. Dalam penelitian beberapa orang sarjana diinformasikan bahwa sampai yang kecil-kecil arcanya itu sampai 262 potong lah perahmen-perahmen yang tersimpan di sana itu. Tapi yang besar-besar ada tersimpan di hulu bagian timur dan sebelah kiri di utara. Dan sejak baru masuk sudah di barat, di timur, di utara dan di selatan ada keliling itu ada arca-arca, arca-arca purbakala. Ya. Dari yang tertua sampai yang terakhir. Yang terakhir itu arcanya Ratnasura, Astasura Ratna Bumi Banten. Raja beda hulu yang terakhir yang ditundukkan oleh Majapahit. Yang dikenal dengan nama Sri Tape Ulung. Sri Tape Ulung. Tape Ulung. Pertapa yang hebat begitu. Karena itu ketika Gajah Mada katanya pasukannya mau membunuh sang raja, demikian mau dibunuh, beliau sudah melecat baluan, hilang gitu, tidak ada kelihatan itu Tapu Ulung beliau. Dan patihnya bernama Ki Patih Ulung, ya. Rajanya Tapu Ulung, patihnya Ulung ya. Patih Ulung ini ketika Majapahit mengalahkan Bali, oleh Gajah Mada diminta untuk karena beliau orang tua yang mungkin hebat begitu, beliau tidak dibunuh tetapi diminta untuk memimpin sebagai caretaker 7 tahun lamanya Ki Patih Ulung menjadi Perdana Menteri, menjadi Raja sementara melaksanakan kekuasaan Majapahit sampai datangnya nanti Sri Krishna ke Pakistan dalam Samprangan itu yang pertama ke Bali dari Indonesia. Ki Patih Ulung ini dikenal dengan Gusti Agung Pasegelgel yang kemudian setelah mendikse beliau bernama Empu Dwi Jaksare gitu. Dan beliau tinggal di Gelgel jauh sebelum Samprangan, sebelum Majapahit masih Gelgel. Jadi beliau melanjutkan peseramannya Empu Gane di Gelgel itu. Gitu. Itu selita yang menjadi warisan yang kita temukan di Bali. Dan arca-arca selama kurun waktu dari tahun 800 Masehi sampai 1300 Masehi itu semua raja-raja Bali kuno. Dan seorang raja karena sudah mencapai status Dewa Atma, maka setiap orang bisa memuja. Leluhur kita juga kalau sudah masuk Dewa Atma, Sarwa Dewa Atma, Pujaya, nama semua yang roh-roh suci. Kalau sudah roh suci, kita tidak berpikir ini rohnya si Anu. Saya berbakti, saya sembahyang di sana. Saya kusuk sembahyang memuja raja-raja yang Bali kuno gitu. Bahkan raja-raja Nusantara karena semua sudah masuk ke Siwa Loka, ke Brahma Loka, Loka gitu, Wisnu Loka gitu. Jadi itu raja-raja yang berkuasa di Bali. Yang terbesar adalah Raja Warmadewa, Udayana Warmadewa. Yang nama lengkapnya dan istrinya orang Jawa Timur, putranya Dharma Wangsa, namanya Sri Ratu Mahendra Datta Guna Priya Dharma Patni Mahurani Sri Raja Dharma Udayana Warmadewa. Ini nama istri selalu disebut dibandingkan nama suaminya begitu. Jadi Mahendra Datta suami dari Dharma Udayana begitu intinya gitu. Jadi setelah beliau meninggal baru prasastinya Udayana sendiri tidak ngajak Mahendra Datta gitu. Nah ini kalau datang ke sana ke Pura Penulisan akan banyak menemukan arca-arca dua sejoli. Yang dimaksud dengan arca dua sejoli, arca laki dan perempuan berdampingan dua-dua begitu. Ya. Kadang-kadang ada linggam yang kembar, lingga kembar juga ada itu. Itu menunjukkan bahwa raja suami istri setelah meninggal suami istri itu direwakan, kemudian karena masuk ke Siwa Loka beliau digambarkan sebagai berwujudan lingga satu, lingga kedua. Dan arca-arca yang besar rupanya arca
Mahendradatta yang besar-besar, dan yang terkenal sekali adalah Arca Betari Mandul. Ya, Arca Betari Mandul ini konon istri daripada Raja Naungsu, karena tidak punya anak lagi gitu, mandul beliau begitu. Makanya kemungkinan yang melanjutkan ke dinastinya, ke keluarga Astasura Ratna Bumi Banten ini dari kakaknya Marakata Pangkaja. Jadi Dharma Udayana dengan istrinya itu punya 3 orang putra. Yang tertua nyeberang ke Jawa, Airlangga itu jadi raja di Jawa Timur. Kemudian yang kedua Marakata, yang ketiga adalah Naungsu. Jadi ini diarcakan di sana. Ya rupanya arca itu tersebar di daerah Sukawana, Kintamani segala. Tapi yang besar itu di pura, yang kecil-kecil rupanya menjadi pemujaan Istadewata daripada para resi. Rupanya di sekitar Kintamani zaman dulu banyak pertapaan-pertapaan yang nyimpen arca-arca itu, gitu. Kumpulkan oleh Belanda, kumpulkan itu. Tadi kan disebutkan arca-arca yang dominan di sana, Linggayoni, termasuk juga yang lain-lain. Ganesha juga. Ganesha. Kalau kita kaitkan dengan eranya pada saat itu tahun 800-an itu kan dinasti Warmadewa. Dinasti Warmadewa Ampura itu yang kalau tidak salah kan memang Buddha. Tidak mutlak Buddha. Tidak mutlak. Ya, semulanya ada yang pengikut Buddha, tapi ada pengikut Siwa juga. Nanti kita banyak lihat di peninggalannya. Oh gitu, nggih. Tidak hanya Buddha. Nggih. Sedang ngike titiang kan bahwa ingin menghubungkan Linggayoni kan ke Siwa, aliran Siwa. Niki dari Warmadewa, dari Kesari Warmadewa dan seterusnya itu kan Buddha, kenten pengertian titiang. Yang ini itu perlu diluruskan karena raja itu zaman dulu tidak hanya satu Istadewata, tidak Siwa saja, Buddha juga dihormati, dipuja begitu. Nanti dapat dilihat dari jumlah para resi, para wiku sannyasi zaman itu yang disebut dengan empungku, ya. Para empu zaman itu lebih dominan, mungkin 75% adalah kesewan, Budanya ada 30 atau 25%, kemudian ada kasoran juga, ada resi Surya, pengikut Surya. Itu bisa kita lihat dari prasasti-prasasti Anak Ungsu yang menyebutkan para pendeta zaman empungku ing kasewan, para empu di pertapaan kesiwaan, empungku ring kabudan, atau Dharma Diaksa ika sewan, Dharma Diaksa ika budan, begitu disebut itu para pendeta. Dan pertapaan zaman dulu disebut Katyagan. Katyagan itu tempat melepaskan diri dari keterikatan duniawi gitu. Jadi karena itu orang zaman dulu memang mencari sunya, mencari alam yang sepi, menikmati. Dan kalau sekarang kita lihat trennya sekarang juga orang-orang yang punya duit kan banyak menginap di akomodasi di villa-villa yang sepi, yang rio-rio, kan tidak mau dia cari yang tempat sepi. Maka kadang-kadang ada yang di pinggir jurang, ada yang di pangkung, ada yang di tepi pantai, di gunung. Sebenarnya melanjutkan tradisi pertapaan zaman dulu kalau kita lihat kaji, cuma bentuknya karena duniawi sekarang ya. Tapi saya dengar hotel-hotel villa yang mahal justru tidak ada televisinya di kamarnya gitu, aja suara alam langsung gitu. Ada saya dengar di Begawan Giri apa di mana dulu itu. Begitu memang. Jadi kalau kita melihat peninggalan Goa Gajah sebenarnya yang juga abad ke-8 karena ditemukan stupika di daerah Pejeng itu bertahun Saka 778 Masehi, 700 Saka. Itu sejaman dengan Candi Canggal, Candi Kalasan di Jawa, di Jogja. Kalau prasastinya prasasti Canggal, Sanjaya Wangsa itu. Nantinya Selendra hampir bersamaan, sama dengan pertapaan Gua Gajah. Di Gua Gajahnya sendiri adalah Kesiwan. Sampai sekarang Budanya runtuh di selatan, jebol habis. Ada lengkap, cuma tepi Sungai Petanu itu habis hancur gitu. Ya, itu. Yang banyak dipertanyakan menjadi bahan diskusi adalah Singa Mandawa itu sesungguhnya di sana di Sukawana dan sekitarnya ataukah di Pejeng dan sekitarnya yang menyebut itu gimana kalau melihat data peninggalan purbakala memang Pejeng bisa menjadi pusat kerajaan. Karena dalam konsep Hindu kan ada pura di gunung, pura di dataran, dan pura di pantai.
Jadi pura gunungnya kerajaan Bate Anyar namanya Pejeng itu ada di penulisan. Kemudian pura lautnya ada di Pusering Jagat atau Pusering Tasik di Pejeng itu. Yang sebelah timur ke Penataran Sasih, ke barat masuk ada Pusering Tasik atau Pusering Jagat. Sampai sekarang ada disebut di sana Tlaga Maya. Tlaga Maya di pura itu ada seperti kolam, tidak ada airnya, tapi pernah dilepaskan bebek katanya di sana, bebeknya berenang seperti di kolam kolam ada airnya begitu. Itu cerita Tlaga Maya sampai sekarang diabadikan di sana di Pejeng. Jadi seluruh peninggalan purbakala di Pejeng dan sekitarnya sampai Gua Gajah, Gunung Kawi dan sekitarnya sampai dengan Pura Kedarman Kutri di Buruan, Belah Batu, itu semua adalah peninggalan dari dinasti Warmadewa yang cukup panjang memerintah dari tahun 800 sampai tahun 1300, kan hampir 500 tahun lamanya memerintah itu, dan banyak raja yang memakai nama Warmadewa. Salah satu yang terkenal adalah Candrabaya Warmadewa yang di dalam Usana Bali disebut Indra Singa Warmadewa, Candrabaya Singa Warmadewa atau Indra Singa Warmadewa. Itu dimitoskan dengan cerita Usana Bali ketika Manyadenawa dikalahkan oleh Batara Indra. Nah, sampai sekarang beliau Batara Indra distanakan di Tapak Siring, jadi dalam Pelingih Tepesana di Jerwan di pusat pemujaan di halaman dalam itu ada Pelingih Batara Indra. Bahkan di sana di sekitar selatannya ada Pelingih Kalewong. Kalewong itu patihnya Manyadenawa zaman dulu. Jadi kembali kepada penulisan. Penulisan itu terdiri dari 7 halaman, dari halaman bawah sampai dengan tempat arca yang banyak itu 9 undagan, 9 pelebahan. Itu melambangkan Sabda Loka sama dengan di Besakeh. Besakeh dari Pura Besukian ke atas itu Sabda Loka. Nanti di pura yang di atas, Pura Bukit Kiwa Tengan itu tanah kosong. Itu lambang Satya Loka, itu lambang paling atas begitu. Kemudian yang di bawah dari Besukian ke bawah, Bangun Sakti segala dari Purta Manik Mas segala itu ada 7 tingkatan ke bawah lambang daripada Sabda Patala dengan pusatnya Pura Dalam Puri, itu pusatnya. Jadi semua memakai konsep gunung, dataran, laut. Zaman Kerajaan Majapahit, zaman Watu Renggong, zaman Gel-Gel, Besakeh sebagai pura gunung, Klotok sebagai pura laut, Gel-Gel atau Semarapura belakangan jadi pura dataran, itu pura daerah itu. Ada 3 pura ya? Ya, jadi 3 pura itu. Oh gitu. Yang juga tidak kalah menariknya menjadi perbincangan sampai sekarang adalah terkait dengan raja yang pernah bertahta di penulisan, Ya. Raja Jayapangus. Ya. Terkait juga dikaitkan dengan permaisurinya, Kancegwi itu. Sesungguhnya itu memang ada atau seperti napi itu? Secara dokumentasi prasasti memang ada Raja Jayapangus dengan nama, saya lupa nama aslinya, nama Sansekertanya. Jayapangus itu kemudian dikisahkan kawin dengan orang Cina begitu. Padahal Sri Jayapangus sudah punya sangat dicintai oleh Dewi Danu begitu, sehingga karena ada kecemburuan akhirnya dikutuklah Jayapangus dan istrinya menjadi Arca Barong Landung ya gitu. Malah Barong Landung lebih populer di Bandung daripada di Bangli pada di Karangasem gitu. Jadi cerita mitos itu ya kembali dokumen prasasti dengan dokumen babad berbeda gitu. Babad lebih banyak mitosnya, cerita-cerita Usana Bali, Usana Jawa begitu, itu perjalanan para raton begitu. Itu lebih banyak. Tapi kalau prasasti lebih banyak dokumen sejarahnya, seperti prasasti di Bali yang dikumpulkan oleh Dr. Goris dalam bukunya Prasasti Bali, ada 2 jilid itu, terbitan tahun 52 kalau tidak salah. Itu jadi prasasti. Sedangkan Pejeng maupun pertapan Gunung Kawi atau pertapan Gua Gajah, saya bahkan Lewe Gajah itu sudah tercantum di dalam Negara Kertagama. Sudah tercantum. Tercantumkan karena ketika Hayam Wuruk menjadi berkuasa, mendeskripsikan pertapan-pertapan di Bali juga, berarti kan ada raja yang atau patihnya yang mengelilingi, atau pendetanya. Dan melihat peninggalan Gua Gajah, itu raja pertapa India datang ke Bali zaman dulu, termasuk ke Gunung Kawi segala itu. Karena
Candi Gunung Kawi, Rokat, Candi tebing yang diukir jadi tidak membawa batu, tapi tebingnya dijadikan candi. Itu aslinya ketemu di Ellora, Ajanta di Madhya Pradesh. Itu luasnya sampai 2 kilometer. Pertapaan besar sekali, Gunung Kailasa, ada kampusnya, ada Dewa Siwa yang caturmuka besar di sana di Ellora namanya. Nah, di Gunung Kawi dibentuk begitu. Gunung Kawi adalah salah satu monumen sejarah dari peninggalan Raja Dharma Udayana dengan istrinya, kemudian juga dengan putra-putranya didarmakan. Rumah ing Jalu gitu. Lumah itu didarmakan. Lumah dari lemah masuk ke dalam dikuburkan kalau bahasa agama lain, tapi kalau kita didarmakan. Jalu itu keris. Jalu itu tegil ayam, tanduk ayam itu jalu namanya. Sama dengan keris. Jadi sungai itu namanya Sungai Jalu, sungai pekerisan sekarang. Jadi sepanjang itu. Dan pertapaan Gunung Kawi yang zaman Warmadewa itu zaman pura kejayaannya, pura penulisan, itu disebut Amarawati zaman dulu. Amarawati. Jadi tempat yang membahagiakan, tempat yang menyenangkan begitu. Kalau misalnya niki antara puncak penulisan dengan pura dalam Balingkang punapi kaitan nih? Semua ada perkaitan. Itu Balingkang, Pinggan. Balingkang kan dikaitkan juga dengan Raja Jayapangus itu. Ya, jadi pura Balingkang semacam pura desanya dari gunungnya ada di penulisan, ini pura desanya ada di bawah begitu. Jadi konsepnya selalu di lingkungan masyarakatnya ada pura gitu. Jadi luar biasa mengagumkan dan rupanya peninggalan Cina, bahkan sampai orang-orang Cina yang berasimilasi, yang kawin dengan orang Bali asli Kintamani begitu, sekarang ada keturunannya masih yang nyungsung Cina-Cina yang ada di daerah Kintamani itu. Mereka menurut perkiraan saya sudah datang sebelum pada awal-awal Masehi sudah, karena dari peninggalan prasejarah di pesisir pantai utara Buleleng, itu ada tipe gerabah keramik tipe India Selatan, Ari Kamedu namanya, dan gerabah Cina dinasti Tang itu. Ya, ini menarik sekali dan rupanya ini dibawa oleh orang-orang Cina zaman dulu lewat perdagangan, lewat kebudayaan, kemudian mungkin sampai sekarang ada orang-orang Cina di Kintamani, keturunannya yang nyungsung, yang memuliakan pura Konco yang ada baik di dalam Balingkang maupun di desa-desa yang lain, desa yang kuno di Bangli. Ya. Ini juga menjadi kenten Iden Alingsir, Jayapangus itu punya istri sebelum Kancengwi adalah Dewi Danu. Ini kan dipertanyakan Dewi Danu yang mana? Sedangkan Dewi Danu yang di pura Pura Batur itu kan bisa jadi penyembah Dewi Danu yang dijadikan istri, sehingga mungkin karena sebagai penyembah dianggap sebagai Dewi Danu langsung ya gitu. Jadi Agastya zaman Weda dengan Agastya yang belakangan juga memakai nama Agastya gurunya begitu. Nah ini kemungkinan pemuja Dewi Danu yang dijadikan istri begitu oleh sama ini Mahendra Datta kan didarmakan sebagai Dewi Durga. Apakah beliau Dewi Durga? Ya tentunya tidak. Beliau Dewi pemujaannya Istadewata, dewata yang dirasakan paling memberikan perlindungan, inspirasi, kemakmuran segala, itu Istadewata. Jadi tiap orang punya iringan atau susunan masing-masing begitu. Jadi Mahendra Datta sebagai Dewi Durga digambarkan. Bukan beliau berarti Durga, demikianlah analisa saya dengan Dewi Danu itu. Mungkin salah seorang raja yang pemuja Dewi Danu dianggap sebagai Dewi Danu juga begitu. Jadi kita tahu sekarang dari beliau bahwa Singa Mandawa itu belum pasti itu apakah di Sekowana atau di sekitar Pejeng. Itu karena ada pura gunung, pura segara dan pura
Nataran. gunung. Ya. Jadi salah satu dari pura kerajaan pada saat itu raja itu adalah di penulisan. Ya. Kemudian masalah Dewi Danu yang menjadi permaisuri dari Jayapangus itu diperkirakan adalah pemuja Dewi Danu. Jadi mungkin orang-orang yang ada di sekitar Wintang Ranu. Jadi bukan Dewi Danu yang memang berstana di Pura Batur. Sapunika tuh. Inggih. Demikian Sawitra Balining, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sinep dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.